cari talang modal. Bukan kita cari popularitas. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, saya nggak pernah mau buat statement media. Kecuali ada yang nanya silahkan kan gitu. Karena kita di sini benar-benar mau bantu, dan mereka kalau dengar cerita kemarin di Jakarta memang layak sekali untuk kita bantu, karena kasihan. Jangan sampai ada orang yang benar-benar tidak melakukan malah merasa seperti dia melakukan, kasihan gitu ya. Terus kemarin juga saya dapat info dari teman-teman, kan kebetulan tim hukum kita juga selalu melacak medianya Subang nih. Jadi kemarin tuh ada lagi konten-konten YouTube yang kelihatannya kok mesti kita luruskan. Jadi ada bahasa kayak ada berbohong, ada apa namanya, mesti kita luruskan ya. Karena fakta yang sebenarnya kan memang Danu melihat dan meyakini itu polisi. Orang itu kan kemampuan berpikirnya juga beda-beda. Kalau kayak saya sekolah sampai S2 ya saya tahu mana polisi mana nggak polisi. Tapi kadang-kadang orang di bawah, kayak contoh kayak Kang Danu, dia ngelihat celana bentuk polisi, perawakan polisi, model kayak polisi, sering nongkrong di kantor polisi, wajar dia sebut itu polisi. Nah, jadi yang kayak gini-gini nih akan kita luruskan. Mungkin nanti kita akan melakukan press conference ya, setelah kita seharian pulang mungkin di sini aja kita akan. Kita perlu ketemu sama semua saksi-saksi kan. Ya. Jadi nanti mungkin tepatnya di sini saja ya. Siapa yang berkenan bisa dipanggil, kita mesti minta keterangan satu persatu. Kebetulan dari keluarga, terutama setelah keluarga mungkin saksi luar ya. Ya. Kayak siapa tukang RT, ya. Sampai nanti kita mau cari juga tuh yang katanya Banpol itu loh kan. Ya. Nanti juga kita mau juga. Sehingga besok kami bisa ke Polres Rawang, Polres Subang, ketemu sama Kapolres, kalau dia berkenan, kalau enggak ya kita ketemu sama penyidiknya, menyampaikan bahwa Yoris sama Kang Danu sudah menggunakan kuasa hukum. Setelah ini, saya juga sudah sampaikan di kantor, Danu sama Kang Yoris diminimalisir kontak sama siapapun. Sudah. Dan saya tidak mengizinkan siapapun yang mau ketemu sama Kang Yoris sama Danu tanpa izin dari kami. Karena sudah ada kuasa hukum. Kenapa? Ya kita, ini kan kasus viral sekali ya. Jangan sampai Danu lagi ngantuk, yang seharusnya ngomong A, agak keseliweran ngomong B, jadi dikembangkan. Kang Yoris lagi habis pikiran, nggak ditanya apa kita kayak gini-gini nggak boleh terjadi gitu. Jadi karena kan kita lihat kalau dari perkembangan kasusnya mungkin nggak lama lagi mau dapat siapa tersangkanya gitu. Nah, yang penting sekarang sih sebetulnya yang paling punya feeling itu adalah keluarga terdekat dari almarhum pasti ya. Siapa sih sebetulnya yang kok kasar-kasar kok kayaknya caranya kok jadi pasti kita sudah feeling semua. Nah, yang penting sekarang saya juga minta kesaksian juga nanti dari keluarga, apakah keluarga ini benar-benar yakin bahwa kami bukan pelaku, apakah keluarga yakin bahwa Danu bukan pelaku. Kalau kita sudah sama-sama yakin, bismillah, berarti kan kita sudah keyakinan bersama kan gitu. Apalagi antara satu dengan yang lain saling mengenal ya. Kang Yoris tahu banget lah siapa Danu kan gitu. Begitu kita Danu tahu sekali siapa almarhumah, siapa keluarga dan yang lain. Karena saya melihat kok kayaknya Danu ini memang akrab sama almarhumah kan gitu. Sama keluarga juga akrab gitu. Kita kan dalam menentukan pelaku kejahatan kan sebetulnya banyak aspek-aspek yang bisa kita pakai nalar kita lah ya. Kepentingannya apa? Contoh misalnya Danu. Apa sih kepentingan Danu kalau Danu sebagai pelaku? Ada nggak sih kepentingan ekonomi? Apa Danu mau merebut yayasan? Kan enggak. Apa Danu
patah hati sama almarhumah Meli kan enggak juga, kan saudara kan. Apa Danu mau apa misalnya gitu, aspek sosial ya misalnya mau take over atau menguasai yayasan kan enggak juga. Ya maksud saya kita harus pakai nalar juga gitu ya. Gitu. Yoris misalnya gitu. Apakah Yoris dengan maaf kalau tidak bisa membunuh almarhumah ibunya sendiri untuk menguasai yayasan? Apa iya sampai segitu kan gitu kan, kita pakai nalar. Jadi siapa sih yang paling berpotensi mendekat ke arah itu ya? Kan sebetulnya banyak juga saya lihat di komen-komen di media ya, saya rasa banyak juga yang sudah pilihnya kan lebih istilahnya pilihnya mengarah ke siapa sudah, apalagi kita yang terdekat bapak ibu-ibu semua kan pasti sangat feeling lah ya, namanya ini darah daging kita sendiri kan gitu ya, pasti pilih tahu sehari-harinya seperti apa. Jadi mungkin itulah yang akan kita kaji Bu, kita pengen dapat semua data yang valid dari saksi-saksi sehingga apapun nanti yang ditetapkan sama polisi ya kita lumayan mas akan pertahankan kebenaran kita. Nah mungkin nanti ketika kita rapat inti ya saya mohon nanti juga media mungkin nggak ikut dulu ya misalnya ya misalnya Mbak Suci mungkin nanti nggak ikut karena ini ada bahasan-bahasan yang lebih prinsip gitu, tapi nanti mungkin setelah kita rapat keluarga yang inti baru kita share ke media gitu ya, gitu, agar saya lihat juga media-media kayak YouTube dan lain-lainnya juga banyak yang pro kontra, ada yang pro, ada yang saya lihat masih objektif, ada yang sudah lebih berani untuk memvonis ini salah, ini bohong, itu kan hidup. Saya rasa pasti kita lakukan karena yang bisa menentukan benar salah, bohong atau tidak bohong yaitu sebetulnya sudah ada instansi yaitu kepolisian yang lebih berhak kita terus mendukung upaya polisi. Hanya kita dari tim hukum ini walaupun sudah lewat 2 bulan mau tidak mau tetap harus kita punya hasil investigasi sendiri dari versi kita gitu ya, untuk antisipasi segala hal. Jadi mungkin pembukaannya itu saja Bang Heri, Ibu semua. Jadi kita sudah turun hari ini ke Subang dan selanjutnya saya berharap tidak ada lagi berita-berita tentang Subang yang nggak benar. Jadi kalau nanti besok-besok ada yang mau ajak ngopi, ada yang mau ajak apa, kita nggak bisa, kita sudah tutup sudah cukup lah konsumsi media. Saya rasa sudah banyak ya. Sekarang kita close saja, kita tunggu nanti gimana istilahnya sambil kita kumpulkan semua bukti-bukti yang valid. Mungkin masih ada saksi atau masih ada bukti yang belum sempat diperiksa sama polisi. Nah, kita coba gali terus di situ sampai nanti keputusan polisi siapa yang benar-benar dinyatakan bersalah di dalam kasus ini. Kita persiapkan terus lah. Mungkin pembukaannya ini dari kami. Terima kasih banyak sudah menerima kami di sini, dan insya Allah kita jalan bersama dengan doa, saling doakan kami juga biar kami mampu dan kami kuat dalam jalan ini karena kami ini baru dalam permasalahan ini, dan saya yakin banyak orang yang suka dengan kami yang ke Subang, banyak juga orang yang tidak suka dengan kami gitu. Kami sadar, tapi karena ini memang sudah pekerjaan kami di bidang advokasi, ya siapapun yang minta tolong harus kita bantu, dan apapun resikonya juga harus kita hadapi. Demikian pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapak gitu kan kunci itu saya mengutuk tiba-tiba itu dari kunci, ini tahu dikunci ya karena dari mana hari
Jadi pada saat tidur itu yang itu harus kunci. Enggak ada yang rusak di belakang. Kan biasanya kunci itu kalau nggak salah ditaruh di bawah pot gitu ya. Saat itu ditaruh di bawah pot atau bawah? Dan posisinya ketemu ganti. Ya makanya ada Saya katanya saya ke anaknya, ya malah ninggalin anaknya ke Islam di mudanya. Setiap malam itu di istri mudanya, di rumah anaknya yang kandung gitu. Kenapa begitu saya salah berpikir, katanya saya. ya ini kan lagi inilah yang lagi diselidiki sama polisi nih Pak, sekarang. Artinya keteledoran itu kan patut untuk ditelusuri ya, keteledoran yang benar-benar teledor atau orang apa kan gitu ya. Jadi hal ini harus kita catat dan untuk antisipasi kita kalau nanti ternyata akhirnya polisi malah berbalik, bukan si pelaku lain, malah kita yang dituduh sebagai pelaku. Nah ini sudah yang mesti kita lihat. Makanya mungkin kaitan materi nanti setelah pertemuan ini mungkin kita sudah mulai detail ya. Kita satu persatu nanti sama teman-teman juga sudah siap. Jadi nanti saya minta satu-satu ya Bu ya. Jadi nanti ayah ibu sama Arya nanti dikasih siapa, terus nanti ibu sama siapa. Jadi saya pengen semua yang ibu ketahui berikan. Karena nanti di Jakarta kita mau merangkum seluruhnya. Apapun yang ibu tahu, kalau misalnya kemarin kasih keterangan ke media baru 90%, ya 10%-nya lagi ada yang kelupaan apa, ingat-ingat lagi Bu. Jadi karena kita kuasa hukum, kita harus tahu semuanya, mau pahit, mau manis, mau apapun itu ya, kita buka semua. Jadi mungkin yang ibu sampaikan tadi juga nanti kalau sampaikan lagi sama tim kita nanti setelah agenda ini ya. Jadi saya pengen nanti mungkin izin Bang, mungkin yang nggak berkaitan di luar dulu biar kita kerja cepat dulu. Kita mau dengar keterangan satu persatu, nanti setelah itu baru kita panggil saksi dari luar dengerin. Ya, karena saya pulang dari Subang ini kita harus dapat info yang sampai media sudah, ini sudah, YouTube Mbak Suci juga sudah kita foto, dan semuanya harus kita ini, tinggal nanti dari personal itu ya. Ada lagi nggak Mbak? Itu aja yang mau disampaikan. Gak usah bicara materi, tapi nyampaikan ke saya, mengenai saya gitu, enggak? Ya, udah aja. Terima kasih sebelumnya udah bisa membantu. Ya Bu, insyaallah.